Halo pecinta horor, selamat datang di Klik Cerita Horor, tempat kamu bisa merasakan cerita seram yang bikin merinding. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis cerita serammu di komentar. Siapa tahu, ceritamu yang kami angkat. Selamat datang di dunia kengerian, dan selamat mendengarkan teror pendakian Gunung Ciremai, Nyilinggi. Gunung Ciremai, salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, menyimpan banyak cerita mistis dan larangan tak tertulis bagi para pendaki. Di antara kisah-kisah itu, cerita tentang Nyilinggi yang melegenda adalah yang paling ditakuti. Dikatakan bahwa Nyilinggi adalah sosok penunggu gunung tersebut, seorang wanita misterius yang kerap menampakkan diri kepada para pendaki yang melanggar aturan. Cerita ini akan berpusat pada pengalaman seorang pendaki bernama Dimas yang mengalami langsung teror di gunung ini bersama teman-temannya, Sinta, Rian, dan Hadi. Mereka memulai pendakian saat matahari mulai condong ke barat, berharap bisa mencapai pos perkemahan sebelum malam tiba. Meskipun terdengar bisikan di antara para pendaki lain untuk tidak mendaki sore hari, mereka mengabaikannya. Dalam perjalanan menuju pos pertama, suasana berubah. Angin bertiup aneh dan udara terasa semakin dingin. Rasanya seperti ada yang mengawasi, gumam Sinta sambil memeluk tubuhnya. Ketika mereka tiba di pos perkemahan, matahari telah terbenam dan kabut mulai menutupi jalur pendakian. Hadi yang bertugas memasang tenda mendadak menghentikan gerakannya. Kalian dengar nggak? Tanyanya dengan nada serius. Mereka hening sejenak. Samar-samar terdengar suara wanita menyanyikan lagu Sunda dari arah pohon besar di ujung perkemahan. Suara itu terdengar halus dan merdu, namun penuh dengan kesedihan yang mendalam. Sinta berusaha mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaannya saja. Namun, suara itu makin lama makin jelas, seolah semakin mendekat. "Siapa yang nyanyi malam-malam begini?" bisik Rian dengan wajah pucat. Tak ada yang berani menjawab. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidur cepat agar bisa melanjutkan pendakian dini hari. Namun sekitar tengah malam, Dimas terbangun karena merasa ada sesuatu di luar tenda. Ia mengintip keluar, dan di bawah sinar bulan yang temaram, terlihat sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian tradisional Sunda berdiri menghadap tenda mereka. Dimas tersentak, dan sosok itu perlahan-lahan menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat dan matanya kosong, menatap Dimas tanpa berkedip. Dimas membeku, ingin berteriak namun suaranya tercekat. Pagi harinya, Dimas mencoba menceritakan apa yang dilihatnya, namun tak satu pun dari mereka mempercayainya. Mereka hanya menyangka itu mimpi buruk akibat kelelahan. Tapi saat melanjutkan perjalanan, suasana makin mencekam. Di setiap pos, mereka merasakan hawa dingin yang menyusup hingga ke tulang. Jejak kaki basah terlihat di jalur yang kering, seolah-olah ada seseorang yang mengikuti mereka dari belakang. Ketika mencapai pos 3, tiba-tiba Sinta berhenti dan melihat ke arah pepohonan. "Kalian lihat itu?" bisiknya, menunjuk ke sebuah pohon besar. Di balik pepohonan, samar-samar terlihat sosok perempuan yang sama. Kali ini menatap mereka dengan mata merah menyala. Mereka semua mematung, tak tahu harus berbuat apa. Rian mencoba memberanikan diri berteriak, "Siapapun kamu, pergi dari sini." Namun sosok itu hanya tersenyum dingin, senyum yang perlahan berubah menjadi tawa pelan, dan tiba-tiba saja sosok itu menghilang. Setelah kejadian itu, mereka mempercepat langkah. Namun jalur pendakian tampak semakin panjang dan tak berujung. Hutan terasa semakin gelap, padahal masih siang hari. Mereka mulai mendengar suara langkah kaki dan desahan napas di telinga mereka, meskipun tak ada siapapun di sekitar. Ketakutan merayapi mereka, membuat tiap detik terasa semakin berat. Di salah satu tanjakan, Hadi tiba-tiba berhenti. "Aku nggak kuat lagi. Ada yang berat di punggungku," katanya sambil meraba lehernya yang terasa dingin.
Dimas menoleh, dan ia terkejut melihat bayangan perempuan berdiri di belakang Hadi. Tangannya melingkar di leher Hadi, seolah mencekiknya. Dimas mencoba menarik Hadi, namun saat dia melakukannya, bayangan itu menghilang. Tapi Hadi jatuh pingsan, dengan wajah ketakutan dan bibir bergetar. Mereka tak punya pilihan selain mendirikan tenda darurat di sana untuk beristirahat. Saat malam tiba, terdengar langkah kaki di sekitar tenda, berputar-putar seperti seseorang berjalan perlahan-lahan, mengawasi mereka. Rian yang sudah lelah memutuskan keluar untuk memastikan. Namun begitu ia keluar, ia melihat sosok Nyi Linggi berdiri di luar tenda, begitu dekat hingga wajahnya tampak jelas di bawah cahaya bulan. Matanya hitam pekat, bibirnya mengukir senyum sinis. Ia mengulurkan tangannya seolah meminta Rian untuk mendekat. Ketakutan, Rian berteriak dan membangunkan semua orang. Mereka semua keluar dari tenda, namun sosok itu sudah lenyap, menyisakan jejak kaki basah yang mengarah ke hutan. Mereka tahu mereka harus pergi, meninggalkan pendakian ini. Namun jalur yang mereka lalui seperti berubah. Mereka berputar-putar tak bisa menemukan jalan keluar. Di tengah kepanikan itu, terdengar suara lirih. "Kenapa kalian mengusikku?" Suara Nyi Linggi bergema di antara pepohonan. Setiap kali mereka mencoba melangkah maju, sosoknya muncul di hadapan mereka, seolah tak ingin mereka pergi. Wajahnya yang pucat dan penuh kemarahan membayang dalam kegelapan, menatap mereka satu persatu. Saat mereka hampir menyerah, langit mulai terang dan kabut perlahan menghilang. Mereka mendapati diri mereka berdiri di jalur turun, seolah telah digiring kembali. Tanpa sepatah kata pun, mereka berlari turun, meninggalkan Nyi Linggi dan misteri di Gunung Ciremai itu. Namun saat kembali ke pos pendakian, penjaga pos memperingatkan mereka dengan nada tenang. Nyi Linggi tak suka diganggu, ingat selalu itu. Ketika mereka menengok kembali ke arah gunung, mereka melihat sosok Nyi Linggi berdiri di kejauhan, tersenyum sinis, seolah memberi peringatan terakhir. Mereka tak pernah kembali ke Gunung Ciremai setelah kejadian itu, namun suara tawa dingin Nyi Linggi masih menghantui tidur mereka selama bertahun-tahun.